tentang fenomena Rina Nose yang buka jilbab. Alasannya tidak ada yang berubah sama saya, sama saja katanya. Rina Nose ini siapa? Hah? Artis yang PC itu. Saya kalau artis-artis jelek tak kurang meminat saya mengamati. Apa kelebihan dia? PC buruk itu loh. Alasannya tak ada yang berubah sama saya, sama saja kata dia. Bagaimana itu Pak Ustadz? Dia tidak merubah isi hatinya. Yang dirubahnya hanya tampilan fisik casingnya saja. Maka Islam itu apa? Al-inqiyadu wa ta'ah. Ketundukan dan kepatuhan. Hijrah ini harus total. Kalian kalau hijrah patuh dan total. Oleh sebab itu, maka ketika kau hijrah, perbuatan ucapanmu juga hijrah. Cakapmu juga hijrah. Cara cari makanmu juga hijrah. Kau hijrah dalam pakaian, tapi cari makanmu masih sama orang-orang fasik. Kau bersama dengan orang rok pendek, yang kau makan subhat, maka hatimu tak tenang. Aku sudah pakai jilbab, kenapa hatimu tak tenang? Hati itu makan, masuk darah ke dalam hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir ingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Maka cara makanmu juga cara makan yang halal. Cara cari makanmu, cari makan yang halal. Abdul Somad, manusia penjual agama, ya, yang hanya jadi ustadz, nyari uang jadi ustadz, ya, jadi akhirnya dia jadi ustadz radikal, ya kan? Karena dia pengen mendapatkan simpati dari para kadrun-kadrun khilafah, akhirnya dia memuja para khilafah dan kadrun-kadrun sesat yang bodoh. Ya, makanya itulah suka keluarlah isi ceramah-ceramah Somad yang tidak objektif, yang tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Contohnya, pada waktu itu Somad bilang, Abdul Somad tidak berulang tahun, yang berulang tahun adalah orang kafir, orang murtad. Ya kan? Ibu saya tidak berulang tahun, adik saya tidak berulang tahun, kakak saya tidak berulang tahun, anak saya tidak berulang tahun. Begitu nggak lama muncul video Somad sedang merayakan ulang tahun. Selamat murtad, selamat murtad, selamat Somad menjadi murtad. Kenapa murtad? Karena mulutnya sendiri, omongannya dia sendiri. Jadi senjata makan tuan. Begitu juga apa yang dialaminya. Begitu dia mengatakan bahwa bom bunuh diri itu halal dan boleh, langsung dong di blacklist oleh beberapa negara karena dianggap dia pendukung terorisme. Dia adalah manusia radikal, penyebar ujaran kebencian, ya. Jadi provokator. Tentulah negara-negara ini yang ada di dunia ini menolak ustadz radikal seperti Somad, ya. Begitu si Somad yang katanya suka mengkafir-kafirkan orang, memurtad-murtadkan orang, dia mau masuk ke negara kafir, ya kan, ditolak, baper. Akhirnya kadrun-kadrun bodoh berdemo di depan kedubes Singapura. Mereka pikir mereka siapa? Hah? Sok-sokan mau menekan pemerintah Singapura untuk bisa menerima Somad masuk ke Singapura. Lalu Fadlizon, pejabat negara yang bermulut sampah, dan beberapa orang-orang yang mendukung Somad ini, itu adalah manusia-manusia bodoh. Udah tahu kewenangan yang boleh, yang bisa memasukkan warga negara asing ke negaranya itu hanya imigrasi dan pemerintah di setiap negara. Jadi nggak bisa kayak Fadlizon, kau mentang-mentang anggota DPR RI, kau mau mengintervensi pemerintah Singapura. Kau siapa? Cuma pejabat nggak berprestasi aja. Kau di negara ini pejabat yang suka membuat suasana gaduh dan panas. Kau provokator, Fadlizon. Jadi kau jangan mengintervensi pemerintah Singapura. Kau siapa? Nggak ada prestasi apa-apa. Mau ini pemerintah Singapura. Itu juga kadrun-kadrun bodoh, ya. Berdemo memaksa pemerintah Singapura untuk minta maaf sama Somad. Nggak perlu, ya, nggak perlu.
kepada pemerintahan Singapura. Ini pesan, tidak perlu minta maaf sama Abdul Somad. Ustadz radikal ini nggak perlu, ya, karena dia cuma warga negara biasa. Manusia ini tidak perlu diterima juga di negara Singapura juga nggak masalah, ya kan? Lebih baik nggak usah masuk ke negara Singapura, karena dia suka mengkafir-kafirkan orang. Dia katanya anti asing. Nah, Singapura itu kan bukan negara Indonesia, negara asing. Ya ngapain dia masuk ke negara Singapura? Ya memang bagus, ya, mendukung Singapura menolak Abdul Somad. Jadi kepada pemerintah Singapura nggak perlu minta maaf kepada Somad dan tidak perlu minta maaf kepada pemerintah Indonesia karena tidak mempengaruhi apapun di negara ini. Karena Somad itu hanya warga negara biasa, manusia yang menjadi ustadz, jual-jual agama, nyari makan, nggak jadi ustadz. Kalau dia tidak jadi ustadz, dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak jadi ustadz radikal, dia tidak bisa makan. Ya, itu faktanya ya. Lalu si Somad ini, dia baper, lucu. Katanya dia itu jebolan Singapura, gelarnya profesor segala macam. Tapi tidak bisa membedakan mana yang deportasi, mana yang ditolak. Ya kan? Dia belum masuk. Kalau deportasi udah masuk, udah stay lama di Singapura, baru dideportasi. Ini belum masuk, baru masuk di pelabuhan, baru sampai di imigrasi, ditolak sama imigrasi. Ya, jadi kau Somad, kau introspeksi diri aja. Nggak usah kau nyalain orang, nggak usah kau berkuar-kuar. Semakin kau berkuar, semakin kau hancur dan malu, karena jelas kau salah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura nggak bisa diintervensi oleh pemerintah Indonesia, karena masing-masing punya kebijakan dan peraturan sendiri.